Halo semuanya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Sabrina Gaisani, Sekar Apriliani, Andini Irfatul Umami, Indri Hapsari Setyarini, Dinda Puspo, Septi Rohania, Vika Alfiana, Melani Awalia, dan Rizal Agus. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu Masjid Agung Jawa Tengah? Pasti semuanya udah pada tahu kan? Nah, Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid provinsi bagi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas lahan 10 hektar. Masjid Agung diresmikan oleh Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Meskipun baru diresmikan pada tanggal 14 November 2006, tetapi masjid ini telah difungsikan untuk ibadah jauh sebelum tanggal tersebut. Masjid megah ini telah digunakan ibadah sholat Jumat untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Maret 2004. Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter ditambah lagi dengan 4 menara masing-masing setinggi 62 meter di tiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan masjid universal Islam lengkap dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya Koloseum Roma di Romawi dihiasi kaligrafi yang indah, menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Di gerbang ditulis 2 kalimat syahadat dan pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu yaitu Sucining Guno Gapuroning Gusti. Masjid Agung Jawa Tengah ini selain disisipkan sebagai tempat ibadah, juga dipersiapkan sebagai objek wisata religius. Daya tarik lain dari masjid ini adalah Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower yang tingginya 99 meter. Bagian dasar dari menara ini terdapat studio radio Dais atau dakwah Islam dan pemancar TV-ku. Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai Museum Kebudayaan Islam. Di lantai 18 terdapat kafe muslim yang dapat berputar 360 derajat dan di lantai 19 untuk menara pandang dilengkapi 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang. Area serambi Masjid Agung Jawa Tengah dilengkapi 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik dibuka setiap sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Nah, ini kita mulai memasuki lantai 3 dan lantai 2 di Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower. Di lantai 3 dan lantai 2 digunakan sebagai Museum Kebudayaan Islam atau Museum Perkembangan Islam di Jawa Tengah. Di lantai 3 menara ini, koleksi benda-benda bersejarah pada museum ditata berdasarkan alur cerita yang menggambarkan sejarah perkembangan Islam di Jawa Tengah yang mencakup beberapa periode. Pertama, pada masa pemerintahan Raden Patah sebagai pendiri Kerajaan Islam Demak yang merupakan perkembangan awal Islam di Jawa Tengah. Kedua adalah perkembangan pesantren di Tanah Jawa. Ketiga adalah masa di mana perkembangan Islam di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Keempat, memasuki era kolonialisme dengan Belanda dan dunia pesantren mengisolir diri dari kekuasaan penjajah dengan sikap non-kooperatif. Dan terakhir, dunia modern terdapat kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas kepribadatan yang representatif antara lain pengembangan Masjid Agung Jawa Tengah seperti yang telah dibangun sekarang. Lalu di lantai 2 menara juga terdapat koleksi-koleksi yang ditampilkan bercerita tentang awal perkembangan Islam di Jawa Tengah. Beberapa menceritakan tentang perkembangan budaya Islam asing yang masuk di pesisir utara seperti pelabuhan di kawasan pesisir utara Jawa Tengah.